Kami melepas masker saat sedang bersiaran dan akan memakainya lagi nanti ketika sedang tidak bertugas. Selamat sore, selamat datang di Kompas Petang, di Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Riko Anggara. Saya Christian Grich. Kita simak informasi pertama, Saudara. Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia, wilayah Jabodetabek dan Banten kembali melakukan aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di kawasan Sabta Pesona, Patung Kuda, Jakarta. Oke, sama-sama kita tahu beberapa bapak-bapak sekalian yang berseragam. Dalam orasinya, mahasiswa tetap meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut. Konsentrasi mahasiswa terpusat di kawasan Sabta Pesona, Patung Kuda, Jakarta Pusat. Kawat berduri dan pembatas beton sudah disiapkan pihak pengamanan mencegah demonstran menuju ke arah istana. Mahasiswa dari berbagai badan eksekutif mahasiswa ini datang ke kawasan Sabta Pesona sekitar pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Aliansi BEM seluruh Indonesia menyatakan tuntutan aksi tersebut sama dengan aksi sebelumnya, yakni mendesak Presiden Joko Widodo untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan DPR 5 Oktober lalu. Jalan menuju istana pun diblokade polisi dari Polda Metro Jaya. Blokade dimaksudkan untuk menghalau massa agar tidak masuk ke depan Istana Merdeka. Selain itu, untuk mengurangi risiko adanya perusuh yang nantinya akan melakukan perusakan dengan menunggangi aksi mahasiswa. Sebagaimana protapnya, memang kita akan menahan unjuk rasa di sini sehingga tidak sampai ke istana di depan gedung Sabta Pesona ini di daerah bundaran Patung Kuda. Ya. Saat ini yang kita lihat latar belakang ini memang sudah dipasang baik yang dari arah utara maupun ke selatan maupun dari selatan ke utara. Aksi demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja membuat sejumlah jalan diblokade polisi. Akibatnya kemacetan panjang pun tidak terhindarkan. Salah satunya di Jalan Majapahit, Gambir, Jakarta Pusat saat dilakukan penutupan untuk menghalau para peserta aksi demo tolak rancangan undang-undang atau Undang-Undang Cipta Kerja pada hari ini. Di Semarang, massa dari Serikat Buruh Garmen, Kerajinan Tekstil Kulit melakukan unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Jawa Tengah. Mereka datang dengan membawa poster dan spanduk berisi sejumlah tuntutan. Di antaranya agar DPRD Jawa Tengah menerbitkan rekomendasi untuk DPR RI membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aksi demo ini, para peserta aksi berusaha memenuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Di tengah aksi demo, buruh kemudian menemui anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah. Pada kesempatan itu, Komisi E DPRD Jawa Tengah berjanji akan meneruskan aspirasi buruh ke pemerintah pusat. Aksi yang berjalan damai ini kemudian bubar setelah pertemuan dengan anggota Dewan. Ini tuntutan dari teman-teman buruh selama yang ada dan masuk ke kami, ke DPRD Provinsi Jawa Tengah kan selalu akan langsung di hari itu juga. Biasanya langsung kita kirim kalau ke DPR RI ya ke DPR RI, kalau ke Presiden langsung ke Presiden. Dan nanti biasanya bukti fact juga pengirimannya akan kita kirim juga. Sementara itu di Makassar dengan membawa spanduk dan mobil komando sebagai panggung orasi, massa gabungan Ormas Islam mendatangi kantor DPRD Sulawesi Selatan. Mereka menuntut agar pemerintah mencabut Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh pemerintah atau oleh DPR pada 5 Oktober lalu. Dan untuk mengetahui informasi terkini, sudah ada jurnalis Kompas TV Cindy Permadi di Jakarta dan Hendra Bakti di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Jakarta terlebih dahulu. Cindy, ada bisa gambarkan kepada kami semua bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di kawasan Sabta Pesona, Jakarta Pusat? Ya, Christian, mahasiswa masih berkumpul di Jalan Medan Merdeka Barat, terkonsentrasi di depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha. Yang tadi mereka suarakan pertama adalah memastikan semangat dari rekan-rekan mahasiswa masih tinggi, menolak sampai tuntas Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian yang kedua, mereka juga menunggu adanya perwakilan dari istana untuk keluar. Mereka tidak mau hanya perwakilan dari mereka saja yang diterima di dalam istana, tapi mereka maunya ada perwakilan dari istana yang keluar. Alasannya tadi ketika kami tanyakan, karena ada banyak mahasiswa yang sudah datang ke sini berkumpul. Mereka mau menyuarakan aspirasinya, mereka semua mau didengar. Itu menjadi alasan mengapa mereka meminta agar dari pihak istana yang keluar
kemudian menemui mereka di sini. Yang ketiga, mereka juga memastikan aksi unjuk rasa hari ini adalah aksi damai, tidak lepas dari tindakan kekerasan sebagai perwujudan dari moralitas dan juga intelektualitas dari mahasiswa. Setidaknya ada 3 tuntutan yang mereka suarakan dalam orasinya. Pertama adalah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menerbitkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah diketok oleh DPR pada 5 Oktober 2020 lalu. Yang kedua, mengecam tindakan represif yang dilakukan oleh aparat dalam aksi unjuk rasa. Dan yang ketiga adalah mengecam tindakan pemerintah yang dinilai mengintervensi gerakan dan suara rakyat. Ini dilihat atau mereka melihat intervensi yang dilakukan masyarakat ini melalui surat imbauan yang dikeluarkan oleh Kemendikbud yang isinya adalah mengimbau mahasiswa untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa, kemudian juga meminta kampus untuk melakukan sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan lain-lain. Jumlahnya memang kalau dibandingkan dengan aksi unjuk rasa pada 8 Oktober 2020 lalu tidak sebanyak saat itu, tapi tentu semangatnya kalau dipastikan tadi tetap sama, tetap tinggi. Nah, untuk antisipasi dari aksi unjuk rasa pada hari ini, 18.000 pasukan tim gabungan TNI Polri disiapkan, tapi memang tidak semuanya diturunkan. Akan melihat dari jumlah masanya, melihat juga dari situasinya. Kalau untuk di titik ini sendiri 450 anggota disiapkan. Selain itu, ada 8.000 juga yang disiapkan di kawasan Jakarta, disebar di beberapa titik, terutama juga di sektor-sektor ekonomi. Sementara sisanya, 10.000 sisanya akan standby di kawasan Monas dan juga di kawasan Polda Metro Jaya. Sekali lagi akan melihat bagaimana jumlah massa dan juga pergerakan dari aksi unjuk rasa yang masih berlangsung hingga sore hari ini. Karena untuk jumlah massanya juga tidak begitu banyak dan juga mereka terkonsentrasi di satu titik, yaitu di titik ini, sehingga untuk pengalihan arus lalu lintas juga disesuaikan. Sejauh ini kalau dari pantauan kami yang ditutup memang masih sekitaran Monas dan juga kawasan Istana Fristian. Saya ingin konfirmasi berarti yang saat ini melakukan aksi unjuk rasa hanya dari aliansi BEM seluruh Indonesia. Adakah dari elemen lain? Ya, kalau dari pantauan kami tadi ada dari elemen masyarakat sama-sama di kawasan Monas atau di kawasan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, tapi berbeda jalan. Jadi kalau misalnya untuk dari mahasiswa sendiri berfokus persis di depan Gedung Sabta Pesona, kalau untuk dari elemen masyarakat di seberangnya. Kurang lebih mereka menyuarakan hal yang sama, yaitu menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun begitu, sejauh ini pantauan kami mereka berdua atau dari 2 aliansi ini unjuk rasanya masih berlangsung kondisif. Christian. Baik, terima kasih dari Cindy di Jakarta. Kita ke Makassar, ada Hendra Bakti. Hendra, tolong Anda gambarkan bagaimana jalannya aksi unjuk rasa di sana. Siapa saja yang berunjuk rasa? Ya, selamat petang Christian dan juga saudara. Sama seperti Jakarta, aksi demonstrasi di Makassar, Sulawesi Selatan terkait dengan penolakan Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Makassar. Perbedaannya adalah eskalasi atau jumlah massa yang melakukan aksi unjuk rasa di Makassar sedikit dibandingkan dengan mungkin yang terjadi di Jakarta. Tadi di sekitar pukul 14.00 atau setelah sholat Jumat di Makassar, ada kelompok organisasi masyarakat, khususnya Ormas Islam, yang melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Namun, aksi ini tidak berjalan lama karena aksi ini kemudian sudah selesai pada saat menjelang asar di Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka sendiri menamakan koalisi dengan nama Aksi Anak NKRI yang terdiri dari beberapa organisasi masyarakat. Dan mereka menyuarakan masih sama tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada 5 Oktober lalu di DPR dan kini tinggal menunggu persetujuan begitu dari pihak istana. Dan mereka menilai bahwa aksi atau undang-undang tersebut tidak pro terhadap rakyat. Saya melihat di belakang saya saat ini ada aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang kemudian nampaknya baru saja meninggalkan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang jaraknya sekitar 50 meter dari di bawah jembatan layang atau flyover Makassar. Seperti aksi yang disampaikan oleh
ormas Islam di depan gedung DPRD. Mereka diterima oleh salah seorang anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari fraksi PKS. Seperti kita ketahui bahwa PKS merupakan salah satu partai yang kemudian juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Anggota DPRD atas nama Aslinda ini menyampaikan kepada massa demonstran untuk kemudian pernyataan sikap yang disampaikan oleh demonstran telah diterima oleh pihak anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian berjanji akan disampaikan langsung kepada pihak DPR RI yang ada di pusat, termasuk kepada pemerintah pusat terkait dengan pernyataan sikap yang mereka sampaikan begitu. Aksi ini sendiri berjalan lancar dan kondusif. Terdapat beberapa personil kepolisian yang kemudian mengawal dari jauh terkait dengan aksi. Sama seperti yang ada di belakang saya ini, personil kepolisian masih tetap standby di bawah jembatan layang Makassar untuk kemudian sifatnya situasional. Jika ada aksi yang kemudian perlu dikawal, maka mereka akan terus standby melakukan kawalan begitu terkait dengan aksi demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi terbaru yang ingin saya sampaikan kepada Anda, saat ini sendiri kemudian ada aksi unjuk rasa yang kembali berlangsung di depan salah satu kampus di Makassar, yaitu di kampus Unismu yang tepatnya di Jalan Alauddin Makassar, di mana ada tim kami yang ada di sana memantau lokasi di mana mahasiswa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa Unismu 1 melakukan aksi unjuk rasa di depan kampusnya dengan cara menutup sebagian jalan dengan truk tronton yang dihadang kemudian dinaiki oleh sejumlah mahasiswa untuk melangsungkan orasi, menyampaikan narasi-narasi penolakan mereka terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai hanya pro kepada pihak pengusaha dan tidak pro kepada rakyat begitu. Membuat Jalan Sultan Alauddin ini mengalami kemacetan khususnya dari arah Makassar menuju ke Kabupaten Goa. Untuk itu masyarakat Makassar yang akan melalui jalan tersebut untuk segera mengantisipasi terkait dengan aksi demonstrasi yang menutup sebagian badan jalan di Jalan Sultan Alauddin. Fristian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Hendra Bakti. Sebelumnya ada Sidi Permadi bersama juru kamera Chandra Kurnia yang melaporkan langsung dari Jakarta. Terima kasih rekan-rekan.